Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Febriana, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dari program Studi Sistem Pembangkit Energi kelas 3 SPEA dengan NRP 42236000028. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penugasan mata kuliah Manajemen Pemeliharaan, yakni langkah-langkah dasar maintenance conveyor. Sebelum masuk ke dalam inti materi, perlu kita ketahui bahwasanya untuk maintenance itu memiliki dua prinsip utama. Prinsip yang pertama adalah menekan periode kerusakan, dan yang kedua adalah menghindari kerusakan tidak terencana. Kemudian untuk komponen yang saya pilih saat ini adalah conveyor. Conveyor ini penerapannya sudah cukup luas ya, mulai dari industri pertambangan hingga pembangkit. Nah, untuk di PLTU sendiri, itu conveyor digunakan untuk mengangkut batu bara sebelum masuk ke boiler. Untuk penyusunan PPT ini saya menggunakan dua referensi. Referensi yang pertama adalah perancangan aktivitas perawatan pada konveyor sistem batubara dengan metode RPM, dan yang kedua adalah Strategies for Automate Maintenance of Belt Conveyor System. Nah, maintenance conveyor sendiri ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah meminimalkan biaya operasional dan perawatan. Nah, kenapa sih kok itu bisa terjadi? Nah, ketika kita udah melakukan maintenance conveyor, maintenance itu merupakan penjagaan ya. Jadi sebelum barang itu rusak, kita sudah melakukan pemeliharaan. Nah, ketika kita sudah melakukan pemeliharaan, downtime itu berkurang drastis. Nah, untuk sistem di PLTU sendiri, ketika pembangkitan itu dia pasti memiliki sebuah target yang harus dicapai. Ketika target itu tidak tercapai karena downtime yang disebabkan karena kerusakan, nah itu PLTU bisa terkena denda, dan denda itu menambah biaya overtime ya dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah melakukan maintenance conveyor, itu kita bisa mencegah secondary damage atau mencegah kerusakan yang berkelanjutan. Contoh sederhana, untuk di conveyor sendiri itu memiliki beberapa komponen utama ya, mulai dari motor, idler, belt, dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan sebuah case, idlernya macet, tapi kita biarkan. Nah, idler macet yang dibiarkan itu bisa merusak belt. Beltnya mulai mistracking, kemudian tipe beltnya mulai terkikis, akhirnya beltnya mulai putus. Nah, belt putus itu bisa merusak pulley. Nah, itu menyebabkan biaya perawatannya lebih mahal lagi. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah meningkatkan lifetime komponen. Yang ketiga adalah menghindari kerusakan tidak terencana. Untuk konsep dari maintenance sendiri itu adalah mendeteksi kerusakan lebih awal, deteksi dini, ya. Jadi tindakan cepat itu bisa dilakukan. Jadi untuk kerusakan-kerusakan yang tidak direncanakan itu bisa diminimalisir dengan maintenance. Nah, langsung masuk ke inti materi. Langkah-langkah untuk memaintenance conveyor itu bagaimana? Untuk yang pertama pastinya kita perlu membersihkan. Kita harus membersihkan belt, idler, pulley, dan komponen-komponen yang lain itu dari debu dan material yang menempel. Kemudian setelah dibersihkan kita harus pastikan jalur belt itu bebas dari hambatan. Kemudian langkah-langkah yang kedua adalah memeriksa. Nah, pemeriksaan di nomor 2 ini lebih ke inspection satu ya. Jadi lebih hanya untuk mengandalkan visual aja. Tahap yang bisa dilakukan adalah lakukan pemeriksaan visual pada belt, entah itu beltnya robek, sobek, rusak, retak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemeriksa juga bisa cek idlernya, apakah idlernya berputar lancar, suaranya abnormal atau bagaimana, apa idlernya itu macet. Pulley-nya juga harus diperiksa. Pulley bearingnya itu apakah ada getaran ataukah dia panas berlebih. Motornya itu apakah ada aus, getarannya bagaimana, suaranya apakah bising dan lain sebagainya. Kemudian untuk urutan yang ketiga adalah membongkar. Jika dirasa dari urutan yang kedua itu memang memiliki sebuah keanehan ya, kita sudah menginspeksi bahwasanya kita menemukan masalah.
Nah, kita harus mengambil langkah selanjutnya, yakni membongkar. Nah, membongkar ini kita gunakan metode lockout ya. Metode lockout itu harus dihentikan dulu listriknya karena untuk mencegah kecelakaan. Setelah dibongkar, kita harus mencatat komponen yang dilepas itu apa aja. Setelah membongkar, kita lakukan pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan yang kedua adalah peninjauan detail ya. Peninjauan detail itu kita harus menganalisis getaran. Kalau misalnya memang ada masalah di bearingnya, kita harus menganalisis getarannya. Kemudian cek keausannya, kita harus uji kelistrikan motor dan gearboxnya. Untuk nomor yang lima adalah memperbaiki atau mengganti. Nah, ini kita harus bisa menentukan apakah dari komponen tersebut memang hanya perlu diperbaiki atau perlu diganti. Nah, itu kita bisa kelompokkan jadi dua kerusakan. Yang pertama adalah kerusakan ringan dan yang kedua adalah kerusakan yang berat. Kemudian yang keenam adalah memasang kembali. Jadi setelah diperiksa, dicepot, diganti atau diperbaiki, kita harus memastikan bahwasanya komponen itu dipasang kembali ya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Next. Oke. Nomor tujuh adalah menguji. Menguji itu setelah dipasang, kita harus uji bahwasanya konveyor yang sudah dilepas dan diperbaiki itu sudah memiliki nilai fungsi sama seperti semula, bahkan lebih baik ya. Yang pertama adalah uji konveyor dalam kondisi tanpa beban. Yang kedua, lanjutkan dengan uji beban bertahap hingga kapasitas normal sehingga konveyor nanti dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, setelah diuji kita harus memastikan bahwasanya getaran, suara, temperatur, dan kinerja beltnya itu dalam keadaan normal. Dan yang terakhir adalah mencatat. Untuk mencatat atau dokumentasi itu sangat penting ya karena dokumen itu menentukan tingkat dan fungsi reliability ya. Catat hasil maintenance dalam logbook, komponen yang diperiksa, diperbaiki, diganti, serta downtime. Jadi kita harus mengelompokkan komponen mana aja yang sudah diganti, diperbaiki, sehingga kita nantinya akan memiliki jadwal maintenance yang sudah terstruktur ya. Dan juga untuk maintenance selanjutnya, kita sudah punya pertimbangan untuk apakah komponen ini perlu diganti atau tidak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hmm. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan pengucapan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.